Baik. Tinggi. Terdengar Bu ya? Sudah terdengar ya? Enggak terdengar. Baik. Bapak. Oke, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah Ibu ya sudah sampai tahapan uji komprehensif. Jadi tinggal berapa 2 langkah lagi ya? Tinggi Bapak. Mudah-mudahan nanti terus ke UKIN dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk tahapan ini Ibu sudah belajar macam-macam ya untuk sampai ke proses ini bikin RPP daring, RPP luring gitu ya kan. Iya. Browsing, cara mencari sesuatu dan membagi file sesuatu. Iya. Sekarang langkah pertama silakan Ibu bagikan file RPP-nya di chat room. Iya, sebentar Bapak. Iya, sudah ulun kirim. Oke, terus ya. Ya. Bentar. Ya, bagus. Cepat yang ya. Jadi ini satu apa namanya T-nya bagus. Kan TPACK, jadi kan T-nya sudah mengembangkan. Berapa lama ngajar Bu? Kurang, Pak, double suaranya. Ya. Apa? Ya, sudah berapa Bapak. Lama ngajar? Sudah 7 tahun, Pak. Oh, 7 tahun. Ya, oke. Ya. Alumni mana? Universitas Terbuka. Oh, terbuka ya. Ya kalau UTI kan tambah ini. Sudah paham tentang ini ya, untuk IT mestinya ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Betul. Oke. Nah, sekarang kita mau diskusi yang mana RPP-nya, Bu? Saya bawa yang RPP 2 luring, Bapak. Boleh. Ya, dalam share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Ini, Bapak. Terlihat, Bapak. Ini kelas berapa nih? Belum kelas 5. Kelas 5, oke. Ya. Berapa mapel? 3. 3, ya. Mapel. Ini analisisnya. Oke, sekarang sambil RPP ini ya. Ibu ketika ini kan sudah belajar bikin RPP sekarang sampai terakhir ini. Apa yang membedakan dulu dan sekarang ketika itu buat RPP? Kalau yang dulu itu indikator orang yang menyiapkan. Kalau sekarang kita yang bikin, yang buat bisa menyesuaikan dengan karakter siswa maupun karakter lingkungan sekolah kita. Oke. Nah, kemudian apa lagi yang beda? Dari segi teknologinya, Pak. Kalau dulu tuh masih banyak catatan, kadang guru siswa tuh pasif pembelajarannya seperti itu. Dan beberapa kali kalau ulun membuat RPP itu di teknik-teknik waktu mengajar di kegiatan inti itu kebanyakannya cuma tidak tematik gitu, Pak. Ya tidak ada berhubungan seperti itu. Kalau sekarang selama saya berada di sini saya jadi tahu bagaimana membuat RPP itu berhubungan satu sama lain. Ada lagi, Bu? Banyak, Pak, sebenarnya seperti karakteristik siswa itu jadi tahu kita
Kalau yang dulunya kita ibaratnya bahasa Vanuatu dikajal aja kita pembelajaran kita, yang penting sampai kadang mengetahui kita sesuatu sepertinya mampukah ada dengan pembelajaran kita yang kita sampaikan ini. Kadang pembelajarannya pun juga masih yang itu aja, membosankan. Nah, sekarang setelah kita ikut PPG ini kan ya, jadi yang memiliki karakteristik dari RPP ini apa aja tadi Bu? Karakteristiknya itu siswa tuh jadi mandiri dan berteknologi tinggi. Itu ya. Jadi kita disiapkan untuk melakukan pembelajaran abad 21. Iya, Ditambah lagi suasana COVID-19, akhirnya semua guru bisa belajar daring, gitu ya? Inggih, benar sekali. Ya, dituntut. Terpaksa ya. Ya. Tapi ikhlas, Pak. Ya, tetapi dengan itu semua ternyata ada bahwa kita akhirnya bisa membuat RPP daring, RPP daring, ya. Jadi itu ada. Nah, dari sini semua berkaitan dengan RPP ini dibangun berdasarkan tadi pembelajaran nomor 21, ya kan? Ciri-ciri pembelajaran nomor 21 itu apa? Gimana, Bapak? Ciri-ciri pembelajaran abad 21 itu yang bagaimana? Pembelajarannya inovatif, berorientasi HOTS, menggunakan TPACK. Itu yang udah tahu. Oke. Orientasi HOTS ya. Nah, lalu di situ ada istilah HOTS ini yang kayak apa? HOTS itu higher order thinking skill. Artinya siswa itu mampu berpikir tingkat tinggi, kritis dia. Tinggi. Iya. Oh, berpikir kritis, apalagi Bu? Berpikir kritis, punya bisa menggali potensinya. Seperti itu. Lu ingat ya istilah di dalam community itu untuk abad 21 itu istilahnya 21st century. Kan Bu ya? Bisa didengar Ibu? Iya, tapi kayak pakai gulung-gulung gitu Pak suaranya. Kenapa? Halo? Tapi terjelas aja, cuma ya, sambil aja Bapak. Oke. 21st century. Abad 21, ya. Ya. Itu kan ada kita kenal porsi ya. Itu porsi 4C itu. Oh, ya, 4C. Nah, apa saja itu, Bu? Critical berpikir kritis, critical apa gitu, terus communication, collaboration, sama satunya ulun kurang menguasai kalau yang 4C itu Pak, ulun anunya ke TPACK-nya Pak. Sama apa saya communication sama C-nya sih ya, lupa saya satunya. Kreatif ya. Ya, kreatif, benar. Nah, jadi porsi ini dan TPACK itu menjadi bagian di dalam perancangan RPP ini. Betul ya? Betul. Nah, kalau gitu saya tanya, apakah di rancangan RPP Ibu ini ada mewakili yang kita sebut tadi? Ada. TPACK-nya ada. Sekarang tunjukkan. Silakan. Di kegiatan inti. Poin 9. Yang mana Bu? Poin 9. Dan apa saja? Siswa mencari. Apa saja Ibu? TPACK. Atau dari atas dulu dah. Oh ya, dari atas. Iya, ya.
Nah, ini. Nah, di nomor 1 tidak di paling atas lagi. Kan Iya. pendahuluan perlu juga. Iya, Nah, iya. ada apa di pendahuluan itu? Di pendahuluan ada persepsi, kemudian ada teori. Ya, Pak. Di dalam Ya, maksud saya itu tadi yang porsi tadi 4C Oh ya, tadi dan ada. di PACK itu ada ndak di mana saja? Coba dicari. Iya. Kalau yang punya ulun ini berhubung ulun lebih mendalami masalah PPACK-nya, jadi di RPP ulun ini ulun masukkan di kegiatan inti di bagian sini Bapak, di bagian siswa mencari informasi tentang jenis-jenis usaha perseorangan dan kelompok itu menggunakan internet. Itu Bapak PPACK-nya. Kemudian kalau yang porsi yang itu tadi mungkin ada juga di kegiatan inti sini, tapi mungkin belum mengetahuinya itu Bapak. Ada ayo berkolaborasi itu apa itu? Iya, ini ada ayo berkolaborasi. Ini ulun masuknya di apa itu? Saintifiknya Pak. Saintifik apa tuh? 5M kah? Enggak, 5M-nya. Mengamati, menanya, mencoba berkolaborasi sama komunikasi. 5M itu apa sih? 5M itu 5M. Mengamati, menanya, mencoba, mengkolaborasi, dan mengkomunikasi. Baik. Nah, sekarang kalau di situ tidak ada yang Ibu maksudkan 4C tadi, ya, maka RPP Ibu itu masih kurang. Oh gitu ya Bapak. Kita tadi inginnya pembelajaran abad 21. Menyangkut pembelajaran dengan inovasi yang dibilang tadi. Oh iya. Nah, kalau memang tidak bisa. Padahal kan saya lihat tuh ada, cuman ada ya tidak Bapak bisa ya. untuk Ini kritik kolaborasi masuk. Kolaborasi sini kayaknya masuk ya. Terus itu masuk di C yang collaboration. Kemudian di komunikasi masuk yang di sini. Ayo mengkomunikasikan. Communication. Ya, kemudian kritikalnya. Kritis banget. Ya, gimana tuh? Ya, berpikir kritisnya itu masuknya yang di ayo mencoba. Kenapa di situ? Karena siswa menggali potensinya untuk mengetahui materi yang disajikan. Oh gitu. Itu apa? Kritis ya? Kritis. Kalau kreatif di mana? Kreatifnya membuat clipping. Clipping. Kan ada tuh ya? Ada. Nah, jadi jangan dibilang tidak ada. Oke, ya. Jadi itu. Ya, paham Bapak. Lalu semua ini kan Ibu ngajar, semuanya tadi diajar dengan cara ini, dengan alur yang sudah disusun di RPP ini kan rencana pelaksanaan pelajaran ini. Nah, kemudian ini bisa diukur di mana, Bu? Bahwa ini berhasil tidak? Diukur dari kalau kita mengetahui siswa itu mampu dari evaluasinya, hasil evaluasi. Evaluasi ya. Ya. Nah, baik. Sekarang evaluasinya mana, Bu? Evaluasinya. Bentar. Iya. Ini kah? Oke. Bentuk berapa uraian. soal? 3. Bentuk uraian. 3 soal. Oke. Saya nanya ya. Oke. Untuk membuat soal uraian yang baik itu apa aja syaratnya, Bu? Membuat uraian yang baik itu ada gambar, kemudian disajikan dengan gambar, kemudian disajikan dengan pernyataan. Kalau yang lo tahu itu. Iya. Baik. Yang jelas itu kan soal ada indikatornya ya. Betul ya? Ada apa? Indikator. Iya. Indikatornya jelas. Ini karena ini berbasis hot. Karena ini berbasis hot harus
C4 ke atas gitu ya. Nggih, Betul. iya, iya. Nah, yang ketiga adalah bahwa pembuatan soal esai ini betul-betul komunikatif dan dipahami siswa. Kemudian yang berikut adalah kunci jawabannya itu harus jelas berdasarkan rubrik yang seharusnya. Ya. Nah, sekarang nomor 1 ya, nomor 1. Itu pertanyaannya bagaimana cara mempromosikan produk seperti gambar di bawah ini. Setelah itu buatlah kalimat ajakan kepada masyarakat tertarik untuk membeli produk tersebut, gitu ya. Ya. Nah, di sini yang ingin dicapai apa sih kompetensinya? Siswa dapat mengidentifikasi jenis iklan. Mengidentifikasi jenis iklan. Nah, kalau mengidentifikasi, mestinya ada beberapa contoh iklan, kan? Jangan cuma betul? Ya. Ya. Kalau yang ini cara mempromosikan, cara mengiklankan produk. Ya. Ya, Bu ya. Oke. Kalau yang tadi indikatornya apa, Bu? Indikatornya mengidentifikasi jenis iklan berdasarkan isinya. Iklan. Ya. Berdasarkan isinya. Oke. Nah, cocok enggak? Saya nanya dulu. Belum kayaknya ya Pak ya. Bagaimana? Kenapa jadi belum, Ibu? Karena iklannya, kalau identifikasi tadi kan beberapa ya iklannya, gambarnya seperti itu. Kalaunya indikatornya itu mengidentifikasi. Kalaunya bisa, nanti saya tambah, misal dengan ditambah dengan gambar iklan, beberapa iklan berjenis yang sama, kemudian siswa mengidentifikasi produknya, seperti itulah. Ya, yang penting Ibu harus kuat dulu. Indikatornya apa, maka berdasarkan indikator itu kita membuat soal, kan, gitu ya. Ya. Betul. Nah, sehingga nomor 2, berdasarkan pernyataan yang sudah dibuat, jenis usaha ekonomi apakah yang tepat? Gitu kan? Tuh. Nah, sekarang tadi, ini gambar. Lalu kan nanti anak-anak disuruh buat ajakan, ya kan? Buat ajakan itu di dalam mana? Di gambar itu ya? Seperti gambar itu kah? Iya. Nah, kan macam-macam mereka membuat itu. Lalu usahanya, ini akan tambah. Kemana-mana. Maksud saya itu tambah kemana, bingung gitu ya. Bapak. Nah, sekarang pertanyaan ketiga ini. Bisa enggak ini kita, menilainya gimana? Ada enggak untuk alat penilai? Ada, Bapak. Rubrik penilaian ini. Mana? Ada. Sebentar. Ini ya? Bukan. Ini bukan. Ini kisi-kisi evaluasi. Ini Pak, kalau ulun bikinnya ini, kalaunya kegiatan kognitifnya ini, siswanya tuh kalaunya kita tahu dia mampu mendeteksi, itu diberi nilainya benar, skornya. Mampu skor mendeteksi ya. Iya, kalau mampu mendeteksi itu nilainya 100. Nah, sekarang 100. Sekarang saya nanya. Mampu mengidentifikasi. Saya tanya. Mampu apa tadi? Mampu mengidentifikasi. Identifikasi. Ya. Nah, lalu cara kita tahu bahwa dia bisa mengidentifikasi itu kayak apa? Kalau jawabannya itu sesuai dengan gambar, kemudian tidak ada melenceng kemana-mana, sesuai seperti apa yang kita minta. Misalnya di sana yang Ibu yang Ibu minta kan sesuai dengan yang Ibu minta gitu kan? Berarti Ibu yang minta ini pasti ada kriteria yang Ibu pasang, betul enggak? Ada, iya Bapak. Ya. Apa kriterianya, Bu?
Kriterianya itu yang pertama kalau mampu mengidentifikasi jenis iklan itu nilainya 100. Kalau soal yang kedua mampu mengidentifikasi jenis usaha sesuai dengan pernyataannya 100. Tapi kalau misalnya dari pernyataan tersebut ada kurangnya, nah itu dicukup. Apalagi kalau tidak masuk sama sekali itu 0. Itu ada enggak rubriknya itu? Kalau rubrik untuk kognitif ini, yang Ibu sebut itu, yang Ibu sebut tadi itu ya ada tidak ulun masukkan, tapi apa ya Pak, penskorannya aja, ya. Nah, Seharusnya dimasukkan. jadi cara kenapa harus dapat 100? Bagaimana caranya supaya 100? Kan harus ada itu. Iya Bapak. Kalau istilahnya ada rubrik penilaian. Iya. Nah, rubrik penilaiannya itu penting. Kenapa? Ketika orang lain mau memakai RPP kita tidak bingung. Ya enggak? Iya, serahkan aja nih RPP ke orang lain, akan bingung orang. Iya, paham kawan. Oke, itu saja sekedar bantuan untuk mengkritisi ini ya. Iya, sip, mudah-mudahan mantap ke depan Bapak. lebih bagus lagi. Amin, ya. ya Rabbal Alamin. Kami silakan ke Pak Setiarso, saya cukup ya. Ya, terima kasih Pak Jirosman. Selanjutnya Ibu Norma Muda. Yeah. Bisa kami ini ditutup dulu, saya tidak memakai ini, tapi yang lain pilihan dari RPP yang kedua. Yang lainnya silahkan Ibu pilihkan saja. Okay. Kalau saya memilih yang terjelek. Benar sekali Bapak, saya lebih suka itu. Ya. Belum pilih RPP yang daring ini. Nah, lagi proses. Nah, ini Bapak. Iya. Iya. Ini sampai situ dulu Bu. Ini tematik atau tematik Bapak? Oh, tematik Bu ya. Kelas berapa Ibu? Kelas 5 ya? 5, sama. Oh, berarti kelas tinggi. Tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Ya. Pertanyaan saya, apakah semua muatan pembelajaran ini Ibu rancang semua atau hanya bagian kecil saja misalkan? Ketiga-tiga muatannya ini ada di dalam rancangan sini, Bapak. Oh iya. Berarti kalau Ibu rancang bisa dipakai nanti PPL ya? Ya. Karena di SD itu nanti Ibu dalam PPL-nya itu tidak terpotong-potong. Mungkin ada memang sebagian yang hanya merancang satu aja bahasa Indonesianya. Karena yang masalah bahasa Indonesianya. Memang benar ya. Tetapi nanti dipakai pembelajarannya ya enggak cocok. Harus perlu nambah lagi. Kalau seperti ini artinya Ibu nanti bisa dipakai ya. Ya, baik Ibu lanjut ke bagaimana Ibu menentukan indikator ini Ibu. Dengan yang pertama dengan melihat karakteristik siswa, kemudian dengan memperhatikan materi pembelajaran yang akan disajikan, kemudian yang ketiga berdasarkan HOTS saya berpegangan dengan taksonomi Bloom itu Pak. Oh gitu. Jadi tidak mulai menganalisis KD dulu ya? Oh ya, paling pertama atau itu asal Bapak. Gitu aja. Itu paling Oh, pertama iya. sebenarnya Bapak. Soalnya itu dikerjakannya itu sambil sama teman-teman waktu analisis KD itu Bapak. Di KKG. Oh gitu ya. Di KKG Kan harus kita analisis dulu. Iya, itu selalu. Iya. Ini tuntutannya apa dulu kita analisis kan, baru kita mencari indikatornya Iya, yang benar cocok, sekali. yang setara dengan KD kan. Iya, benar Gitu. sekali. Iya, sama. Oh, Benar ya. sekali Bapak.
Ya. Kenapa ini ada model baru, tujuan dimasukkan ke situ juga? Mungkin Ini Ibu punya maksud tertentu. ini waktu kegiatan penganalisis kemarin di waktu di Oh, gitu. pelaksanaan Iya. perancangan kemarin. Ya. Ya, Ya, ini kan belum membuat RPP ya. belum. Tapi bagus juga sehingga ketahuan Ibu ya. Iya. Cocok enggak dengan indikator dengan KD-nya, Oke. jenjang kemampuannya. Jadi memang kalau itu untuk ancang-ancang memang bagus ya. Iya. Tapi di dalam RPP apakah juga memuat tujuan lagi, Bu? Ada lagi, Bapak. Ini. Oh iya. Ini. Silakan dibuka, Ibu. Ini. Ini ada Iya. indikator Ya, itu yang tadi tersendiri, ya. enggak yang tersendiri. Kemudian Iya. di sini tujuannya. Oh iya. Baik, Ibu. Ada 6 tujuan pembelajaran yang Ibu rancang ya. Oke. Apakah tujuan pembelajaran itu yang Ibu buat ini sudah sesuai dengan rambu-rambu yang diharapkan? Kalau setelah beberapa kali revisi, insya Allah sesuai. Oh, sudah direvisi ya, Bu ya? Ya. Apakah Ibu menerima masukan-masukan, kemudian masukan itu berupa revisi, bagaimana Ibu menindaklanjutinya? Setelah beberapa kali direvisi, kemudian saya lihat lagi di kegiatan di buku siswanya, oh memang benar, ternyata setelah direvisi itu, yang saya buat sebelumnya itu masih ada kekeliruan. Akhirnya seperti ini, ya. Ya, karena ada direvisi, apakah masih perlu revisi lagi? Kalau masih perlu ada masukan-masukan ya, lagi? sangat perlu, Bapak. Oh iya. Ini. Berarti menurut Ibu, ini yang terbaik, Bu ya? Bagi saya. Iya, yang terbaik bagi Ibu. Iya. Sebelumnya gimana kalau Ibu membuat rancangan pembelajaran, kalau ini yang terbaik? Di mana baiknya dengan sebelumnya? Jujur Bapak, kalau dulu itu banyak copy paste dari downloadan, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita memuat RPP, kemudian kita aplikasikan ke sekolah, itu kayak berandakan di atas meja aja RPP-nya. Kepala sekolah enggak tahu juga, Bu, salah atau benar ya? Iya, seperti itu, Bapak. Jadi tidak pola pikir ulun tuh asal majar aja dah, kayak itu. Iya, kenapa uyuh-uyuh, Bu ya? Iya. Kepala sekolah sudah mau aja, jangan kan? Benar sekali. Nah, sekarang kaitannya dengan itu, Bu ya. Nah, bagaimana kita sebagai guru, kan sudah disampaikan, saya juga menyampaikan bahwa apa ya seharusnya guru itu memang kita sebagai guru kan tidak dipantau sekecil-kecilnya, itu tergantung tanggung jawab kita sendiri, Bu ya. Bagaimana anak didik kita nanti setelah mereka itu kita ajar ini, ya guru tidak hanya sekedar mengajar kan, Bu ya, tapi ibaratnya kita menanam pada siswa itu, menanamkan, yang kita tanamkan itu pasti harapannya yang terbaik kan ya. Benar sekali. Ya kalau tidak jadi baik itu ya sebetulnya kesalahan siapa? Karena bahwa tanggung jawab pendidikan itu tidak hanya guru, tapi juga orang tua, masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan kan juga ikut tanggung jawab, Ibu ya. Benar sekali. Ya sekarang sebagai beban moral Ibu, konsekuensinya sebagai guru yang profesional, jelas Ibu nanti akan menerapkan apa-apa yang baru, apa yang seharusnya di dalam dunia pendidikan ini, sehingga tidak ikut arus yang
tidak seharusnya dilakukan, sehingga Ibu harus melancarkan dengan misi, ya, misi apa yang diharapkan di dalam pendidikan kita di Indonesia. Ya, tidak asal aja kita masuk kelas, yang penting masuk, mau diapain, ya, yang penting gurunya sudah masuk, kan tidak seperti pola itu. pikir salah itu. Kalau yang sebelumnya mungkin rata-rata atau banyak yang seperti itu, tapi kalau Ibu sebagai guru profesional kan tidak seperti itu. Iya. Ya, memang tidak diawasi Bu ya, tapi sebagai moral ya, beban moral kita orang sebagai LPTK, sebagai lembaga pendidikan punya kewajiban itu. Nah, kewajiban itu disampaikan kepada Bapak Ibu, termasuk Ibu salah satunya Ibu Nama Muda. Seperti Ibu kemarin merancang tindak lanjut itu perlu dilaksanakannya, sudah saya baca semuanya. Semuanya yang baik, semuanya rencananya baik. Ya, itu yang saya baca semuanya. Ada keinginan tertentu. Ya, selanjutnya Ibu, pertanyaan saya, apakah di dalam rancangan itu sudah menerapkan kaitannya dengan yang diharapkan di dalam PPG ini, Ibu? Iya. Ada TPACK-nya, ada 4C-nya, kemudian ada HOTS-nya. Itu menurut Ibu hal yang apa itu? Hal yang seperti Ibu sebut tadi. Hal yang sangat penting, Bapak, dalam pembelajaran. Ya, di dalam membuat rancangan pembelajaran kan beda dengan sebelum-sebelumnya ya. Meskipun sudah disampaikan melalui penataran, tapi ternyata banyak guru yang masih tidak paham ya. Hanya modelnya, metodenya seperti apa. Tapi itu ternyata dengan PPG ini yang saya anggap bahwa yang saya bimbing itu semuanya paham, semua ngerti apa yang dimaksudkan. Bagaimana di dalam membuat rancangan pembelajaran, apakah seharusnya ya, setelah itu Bapak Ibu ada masukan, kemudian Bapak Ibu hari ini diuji ya, sudah cocok belum, ternyata Bapak Ibu sudah banyak yang menguasai apa yang diharapkan. Nah, perlu kami sampaikan bahwa di dalam pembelajaran 21 ini, Ibu sudah diberi modul teori-teorinya itu perlu dibaca kembali, apa-apa yang harus dilakukan oleh seorang guru. Termasuk tadi sudah disampaikan Pak Haji Rusman tadi, ada POCI tadi. Apa itu POCI tadi, Bu? Critical, berpikir kritis, collaboration, communication, dan kreatif. Ya. Hanya dirubah kata-katanya sudah bingung kadang-kadang ya. Apa POCI? Ya. Kiranya minum teh atau apa POCI ya. Bingung. Ya, saya tidak ngerti sama sekali, padahal sudah diterapkan. Sudah dilakukan, kasih tanya POCI, ya. Apa itu? Apa itu ya? Nah, padahal sudah dilakukan. Iya. Kemudian ada lagi yang TPACK-nya, apakah juga menanamkan sikap Ibu dalam rancangan pembelajaran ini? Perlu enggak? Ada sikapnya ada Bapak. Iya. Kemudian juga dalam penanaman sikap itu juga sangat penting dalam kegiatan pembelajaran Ibu ya. Karena bahwa orang yang berhasil itu tidak hanya pengetahuan saja, tapi juga memperoleh, juga harus terampil, juga harus dia punya sikap ya. Makanya ada KI 1, KI 2, KI 3. KI 1 itu untuk apa Ibu? Spiritual.
Ya, KI 2, sosial, KI 3, pengetahuan, KI 4. keterampilan. Ya, Ibu sudah paham itu ya. Itu yang harus ditanamkan kepada siswa. Kenapa ada KI 1 itu kepada Sang Pencipta ya. Karena manusia ini hidup di dunia itu tidak datang dengan sendirinya, tapi harus bagaimana dia menyikapi terhadap yang menciptakan kita itu seharusnya seperti apa. Ada ajaran-ajaran di dalam agama, meskipun agamanya lain-lain ya, tapi itu bahwa semuanya bahwa manusia ini ada yang menciptakan. Yang kedua, kaitannya dengan di dunia. Yang ketiga, kaitannya dengan pengetahuan. Jadi manusia harus memiliki pengetahuan yang luas. Tapi juga harus terampil juga. Baik, Ibu. Kemudian di dalam rancangan pembelajaran Ibu ini, menurut Ibu, bisa enggak diterapkan nanti di sekolah? Bisa. Oh, bisa ya. Ya, baik kalau sudah ini. Tapi Ibu harus paham bahwa di dalam apa yang Ibu buat ini, saya sudah membaca seluruhnya, saya sudah tahu, hanya perlu hal yang perlu disampaikan. Tadi sudah diukur Pak Haji Rosmansyah, harus seperti ini, harus seperti ini, seperti ini, sudah mengungkap apa yang ada dalam itu. Saya kira itu dari saya, Ibu. Iya. Silahkan kegiatan hari ini bisa kita akhiri. Silakan Ibu Norma Mudah. Ulun ucapkan terima kasih Sudah banyak. ditutup kegiatan ini ya. Ya. Ulun ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Penguji 1, Bapak Rusmansyah yang telah memberikan banyak sekali revisi untuk saya, dan saya akan menerima dan akan saya perbaiki sebaik-baiknya sehingga saya akan mampu menjadi guru profesional. Kemudian untuk Bapak Penguji yang kedua, saya ucapkan sangat terima kasih yang sangat mendalam kepada Bapak. Dari yang ulunnya belum tahu, sekedar sampai saat ini ulun menjadi tahu bagaimana membuat RPP yang sempurna itu. Menangis kah Ibu? Mau, menangis kah? Mau. Terharu aja Bapak, yang asalnya nggak tahu apa-apa jadi tahu gitu. Iya. Iya. Mohon maaf Bapak. Kepada Bu Diani. Oh iya, Ibu Diani ini yang sangat luar biasa sekali sih, ini nggak tahu tengah malam dini hari. Oh iya. Kalau ada sesuatu kami telepon. Terima kasih banyak kepada Harus Ibu terima Diani. kasih juga kepada admin ya. Iya. Yang sudah membantu Ibu selama ini. Iya. Kalau tidak ada Sidin, bagaimana kami? Mohon maaf atas segala kekurangan yang sudah ulun bawa mulai dari awal sampai pada step ini. Dan mudah-mudahan ulun dapat menjadi guru profesional yang seperti diharapkan. Ya, amin. Amin. Ya, semoga atau mudah-mudahan Ibu berhasil ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi bisa menerapkan dari PPG ini, meskipun dalam waktu yang singkat, tapi bisa mengetuk hati Bapak Ibu guru yang di lapangan, yang akan mendasari pendidikan kita, terutama untuk anak-anak SD, sehingga nantinya menjadi generasi penerus kita sudah tua-tua nanti, yang muda-muda yang meneruskan kita. Iya, insya Allah. Ya, kalau itu niat, dengan niat yang baik akan menghasilkan yang baik. Insya Allah. Baik, itu kita yang kami sampaikan. Ya. Mungkin ada yang disampaikan Pak Haji Rosmansyah. Cukup Bapak. Cukup. Oh iya. Ya, Ibu Diani. Ya, bagaimana ini Ibu Diani? Ulun yang terakhir ini sebenarnya ya, jadi nggak ada. Ya, kalau itu sudah ditutup, tutup dulu Bu ya. Ya, ulun tutup ya Bapak ya. Terima kasih banyak. Ya. Sudah Kak Bu? Oke, sudah Bu.
Ulunnya lagi belum na Bu Ai. Ya. Hadam. Oh ya ya ya, nggih, sip sip. Ulun live lah Bu.